Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Kopma? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar peserta Diksar 2020? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Devi Destamelia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017. Di Kopma, saya menjabat sebagai pengawas Departemen Administrasi Umum. Kali ini, saya akan memaparkan materi tentang administrasi dan laporan pertanggungjawaban Kopma Uniro Tuban. Silakan, kalian dapat menyimak dan mencatatnya. Baik, pembahasan pertama kita yaitu administrasi Kopma Uniro Tuban. Sebelum kita membahas tentang administrasi Kopma yang ada di Uniro Tuban ini secara lebih detail, kita wajib dulu mengetahui tentang pengertian administrasi. Oke, sekarang pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin administrare yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi tercapai karena adanya administrasi yang baik dan benar. Nah, administrasi ini dapat dikelola dengan baik oleh pengurus-pengurus yang kompeten di bidangnya. Lanjut, dalam arti sempit, administrasi meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan yang bersifat teknis ketatausahaan. Jadi jika di benak kalian memikirkan atau mempunyai pandangan bahwa administrasi merupakan yang berhubungan dengan kertas, yang berhubungan dengan proposal-proposal, itu memang benar adanya. Karena administrasi dalam arti sempit merupakan sifatnya itu teknis ketatausahaan. Nah, jadi bentuk usaha yang aktivitasnya berhubungan dengan pengaturan kebijakan itu merupakan pengertian dari administrasi. Oke, lanjut berikutnya. Administrasi koperasi sangat penting bagi koperasi untuk melakukan kegiatan operasional. Karena administrasi koperasi dapat berfungsi memberikan kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan koperasi ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya. Nah, jelas sekali bahwa tujuan koperasi ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang merupakan dapat terwujud dengan adanya administrasi. Karena administrasi merupakan bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan suatu organisasi, yang merupakan peranan yang sangat krusial dalam sebuah aktivitas organisasi. Tonggak utamanya organisasi yaitu administrasi. Dalang dibalik semua kegiatan yang dilakukan organisasi adalah administrasi. Tidak ada administrasi, tidak akan berjalan suatu kegiatan tersebut. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pelayanan kepada anggota, maka koperasi dituntut memiliki suatu sistem administrasi yang baik. Menurut Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi tahun 2000, administrasi koperasi terdiri dari dua. Yang pertama itu administrasi organisasi. Nah, administrasi ini merupakan suatu sistem administrasi yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas keanggotaan, kepengurusan, dan pengelolaan koperasi. Jadi seluruh aktivitas yang ada di dalam suatu organisasi ini namanya administrasi organisasi. Kemudian ada administrasi usaha.
di mana administrasi usaha ini merupakan suatu sistem administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan usaha atau bisnis yang ada di dalam koperasi. Ini bisnis-bisnis di dalam koperasi itu juga diatur di dalam administrasi usaha. Oke, kita lanjut ke struktur departemen administrasi. Nah, di dalam Kopma Unero Tuban ada 5 departemen. Yang pertama departemen administrasi, kemudian departemen keuangan, departemen usaha, departemen PSDA, dan departemen Kominfo. Nah, kita di sini akan membahas tentang struktur departemen yang ada di administrasi sendiri. Yang pertama ada Kadep. Kadep Admum atau Kadep Adum sama ya, yaitu Kepala Departemen Administrasi Umum, di mana tugasnya merupakan menghandle seluruh kegiatan yang dilakukan oleh staf yaitu yang dibawahi oleh kepala departemen. Nah, seorang kepala departemen ini bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem administrasi agar tertib, agar lebih efektif dan efisien. Kemudian bertanggung jawab atas inventaris, bertanggung jawab atas mengelola dan informasi yang ada di Kopma. Nah, seluruh tanggung jawab yang utama yaitu diemban oleh kepala departemen. Nah, kemudian di stafnya ada staf kesekretariatan yang pertama. Nah, tugasnya staf kesekretariatan ini melaksanakan sirkulasi seperti surat menyurat, baik internal maupun eksternal. Kemudian pengarsipan seluruh data-data dari mulai surat menyurat, surat masuk, surat keluar. Kemudian ada proposal-proposal kegiatan, surat-surat kegiatan. Kemudian mengelola komputerisasi data-data organisasi dari struktur organisasi hingga terbentuknya suatu sistem yang ada di Kopma. Staf inventarisasi. Nah, staf ini berbeda tugasnya dengan staf kesekretariatan. Staf inventarisasi ini bertugas melaksanakan kontrol pemeliharaan dan penomoran inventaris Kopma. Penomoran barang ya. Barang itu termasuk barang milik sendiri, asetnya Kopma atau sewa dari tempat orang lain. Kemudian menangani rumah tangga organisasi seperti peminjaman peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kopma Unero. Kemudian melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana mendukung kerja organisasi. Jadi setiap ada jadwalnya ya. Kalau staf inventarisasi itu dia bekerja sesuai dengan jadwal. Seumpama 1 bulan sekali dia harus mendata seluruh barang yang ada di Kopma. Barang itu masih atau sudah rusak atau masih perlu perawatan, nah milik sendiri atau sewa, nah itu harus ada kejelasan. Yang mengatur tersebut adalah staf inventarisasi. Staf internal ini merupakan staf baru dibentuk pada RAT tahun 2019 kemarin. Nah, staf internal ini mempunyai tanggung jawab yaitu mendistribusikan proposal-proposal kegiatan dan surat-surat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan maksudnya ya, yang akan dilaksanakan di Kopma. Kemudian mengarsipkan seluruh berkas dan file terkait proposal dan surat-surat kegiatan. Kemudian mengatur jadwal kegiatan yang ada di Kopma dan menilai keaktifan anggota dalam kegiatan Kopma. Biasanya ini ada buku tersendiri seperti buku saku. Nah, 3 staf ini sangat berkaitan ya satu sama lain. Laporannya juga harus masuk ke kepala departemen. Mereka harus laporan secara berkala. Jika sekretariatan dan staf internal ini mendapat laporan surat masuk atau surat keluar, mereka harus mencatatnya
kemudian melaporkan kepada kadepnya. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita akan membahas tentang perangkat organisasi koperasi secara umum. Nah, secara umum, perangkat organisasi koperasi ini ada 4. Yang pertama yaitu rapat anggota. Rapat anggota ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Mengapa demikian? Karena rapat anggota ini di dalamnya berisikan tentang keputusan yang bersifat mendasar mengenai kebijakan pengembangan aktivitas koperasi atau yang biasa disebut dengan ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jika di rapat anggota akhir tahun. Seluruh keputusan tersebut diambil saat rapat. Nah, yang mengusulkan itu dari peserta rapat dan disetujui juga di dalam forum. Jadi, rapat anggota ini pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian, yang kedua, pengurus. Jumlah pengurus sekurang-kurangnya 3 orang. 3 orang ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya, mengapa disebut unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara? Karena ketua ada wakilnya. Unsur-unsur kan seperti komponen-komponen, ya. Kalau unsur sekretaris berarti sekretaris tersebut mempunyai bawahan, artinya dia tidak berdiri sendiri. Bendahara pun juga. Nah, di Kopma Uniro sebutannya ketua umum, wakil ketua. Kalau sekretaris itu sama dengan administrasi ini. Jadi dia ada kadep admum ya, kepala departemen administrasi umum. Kemudian memiliki staf, memiliki 3 staf tadi itu. Ada staf kesekretariatan, staf inventarisasi, dan staf internal. Kemudian unsur bendahara ini masuk ke departemen keuangan kalau di Kopma, dan seterusnya. Berlanjut ke nomor 3, yaitu pengawas. Pengawas ini berasal dari pengurus koperasi yang mumpuni di bidangnya. Kemudian, yang terakhir pembina. Nah, pembina ini ditunjuk oleh wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan untuk membina koperasi mahasiswa yang berada di lingkungan kampus. Jadi ditunjuk langsung oleh wakil rektor 3 untuk membina organisasi Kopma. Setelah membahas perangkat organisasi koperasi secara umum, kita beralih ke job description. Apa itu job description? Job description merupakan proses identifikasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam organisasi atau ringkasan tertulis tentang tugas-tugas pokok yang melekat pada suatu jabatan. Jadi setiap jabatan akan ada job description masing-masing. Nah, masing-masing jabatan ini tentunya job desk-nya berbeda-beda. Seperti tadi, kepala departemen merupakan pemegang tertinggi di administrasi. Maksudnya di struktur administrasi, karena dia kepala departemen. Tentunya tugasnya berbeda dengan staf-stafnya. Staf-stafnya harus lapor setiap 3 bulan maupun 1 bulan sekali kepada kepala departemen. Nah, dari aktivitas tersebut sudah tercermin bahwa job desk-nya itu berbeda dari masing-masing jabatan. Kita lanjut ke jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat ini ada banyak sekali, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, sama dengan tadi, rapat anggota itu contohnya
RAT, RAK, dan rapat anggota luar biasa. Nah, kalau rapat anggota luar biasa ini biasanya dilakukan jika ada pengurus yang mengundurkan diri, ya, dengan berat hati mengundurkan diri. Nah, kita akan mengadakan rapat anggota luar biasa. Kemudian yang kedua, rapat kerja atau yang biasa disebut raker. Raker ini dilaksanakan ketika selesai pelantikan. Nah, selesai pelantikan itu kita harus menyusun job desk masing-masing jabatan, masing-masing departemen, dan mengajukan rencana kegiatan serta anggaran dana yang dibutuhkan. Nah, kita menulis semua kegiatan dan anggaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Kemudian, rencana tersebut dikumpulkan untuk dijadikan kegiatan dalam organisasi. Oke, yang ketiga ada rapat koordinasi. Rapat ini biasa dilakukan oleh panitia-panitia yang akan melaksanakan atau menyelenggarakan suatu kegiatan. Nah, sebelum melakukan suatu kegiatan, organisasi perlu mengajak semua pihak yang terkait untuk membicarakan bagaimana teknik koordinasi antar bagian agar kegiatan dapat terlaksana sesuai harapan. Jadi, ketika ada rapat koordinasi, semua persiapan, semua peralatan atau semua rundown acara itu dibahas. Kekurangannya apa? Dikoordinasikan dengan panitia yang lainnya agar tidak terjadi miskomunikasi. Oke, lanjut. Rapat evaluasi, yaitu mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna memperbaiki kesalahan sehingga dapat berbenah untuk kegiatan selanjutnya. Rapat evaluasi ini dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung. Ada evaluasi untuk berbenah, ya, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, rapat triwulan. Nah, kalau rapat triwulan ini merupakan program baru dari Kopma Unira Tuban yang sudah berjalan selama 1 tahun di tahun 2019. Rapat triwulan ini merupakan rapat yang membahas tentang kendala yang dialami seluruh departemen dalam waktu 3 bulan. Nah, jadi di rapat triwulan itu mengadakan evaluasi semua departemen selama 3 bulan serta membahas program ke depannya. Jadi selama 3 bulan itu ada kendala apa, solusinya bagaimana, terus ada program apa untuk membuat event-event yang menyenangkan, event-event yang membuat pengetahuan itu jadi bertambah. Nah, itu dilakukan di rapat triwulan. Selanjutnya yaitu penataan arsip dan inventarisasi Kopma. Oke, ini ada banyak sekali, ada 16. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, buku daftar anggota. Nah, buku daftar anggota ini berisikan seluruh anggota Kopma Unira Tuban dari yang masih aktif menjadi mahasiswa. Ya, jika masih aktif menjadi mahasiswa maka ditulis di buku daftar anggota. Kemudian buku daftar pengurus yang isinya hanya pengurus-pengurus saja dari ketua hingga staf. Kemudian yang ketiga, buku daftar pengawas. Nah, ini berisikan nama-nama pengawas yang menjabat selama periode tertentu. Yang keempat, ada buku daftar karyawan. Ini jadi ditulis. Ini tugas administrasi untuk menulis atau mendata karyawan yang masuk. Buku daftar karyawan ini berisikan tentang karyawan yang pernah bekerja di Kopma maupun karyawan yang bekerja di Kopma. Misalkan 1 tahun itu ada pergantian 3 karyawan. Nah, ketiga karyawan itu statusnya masih aktif atau tidak itu ditulis. Kemudian jenis kelamin, namanya, asalnya dari mana. Nah, itu ada di
buku daftar karyawan. Kemudian buku daftar inventaris. Buku daftar inventaris ini sebenarnya hanya dimiliki oleh inventaris saja. Namun buku ini juga termasuk ke dalam penataan arsip dan inventarisasi Kopma. Nah, buku inventaris ini berisikan apa? Berisikan seluruh data barang-barang yang ada di Kopma. Kemudian buku agenda surat masuk. Nah, kalau buku agenda surat masuk ini berarti surat yang didapatkan dari organisasi atau instansi lain untuk Kopma. Nah, surat tersebut didata oleh staf kesekretariatan. Kemudian buku agenda surat keluar. Nah, bedanya kalau surat masuk itu dari organisasi atau instansi lain. Jika surat keluar, maka dari Kopma sendiri mengadakan kegiatan, kemudian menyebar undangan keluar atau ke UKM-UKM lain. Nah, itu namanya masuk ke daftar buku agenda surat keluar. Kemudian ada buku catatan atau saran pengawas. Itu saran-saran saat rapat. Pengawas itu memberikan saran apa saja. Nah, itu ditulis di buku catatan atau saran pengawas. Jadi setiap rapat dengan pengawas, maka buku saran pengawas ini harus dibawa. Selanjutnya ada buku notulen rapat anggota. Nah, sama, ini juga kalau rapat tidak boleh ketinggalan buku notulennya. Notulen ini berisikan tentang pertanyaan maupun pembicaraan saat rapat itu apa saja. Kemudian respon, anggotanya berapa, hari apa dilaksanakan rapat tersebut, tujuannya untuk apa diadakan rapat tersebut. Nah, itu ditulis di buku notulen rapat anggota. Kemudian ada buku notulen rapat pengurus. Ini rapat khusus pengurus. Jadi salah satu dari Departemen Administrasi harus memegang buku notulen rapat pengurus. Nah, karena saat rapat pengurus sendiri itu harus ditulis rapat apa saja, membahas apa saja, kemudian solusinya bagaimana, kendalanya apa, itu kan mesti ada solusinya. Nah, itu ditulis di buku notulen rapat pengurus. Kemudian buku catatan kejadian penting. Kemudian buku notulen rapat pengawas, buku tamu Kopma. Ini tamu-tamu yang berkunjung di Kopma. Buku kesan dan pesan selama berada di Kopma. Kemudian buku anjuran pejabat koperasi atau instansi lain. Ini jika ada masukan-masukan ya dari instansi lain. Kemudian terakhir buku absensi karyawan. Jadi setiap karyawan datang, setiap karyawan berjaga di toko, itu ada absensi tersendiri. Oke, masih semangat ya teman-teman untuk mengikuti materinya. Kita lanjut ke susunan proposal kegiatan. Nah, teman-teman harus mengetahui susunan kegiatan proposal ini karena barangkali teman-teman ada yang berminat untuk masuk ke administrasi, harus mengetahui, harus benar-benar tahu tentang susunan proposal kegiatan agar tidak terjadi kesalahan saat menyusun proposal. Oke, yang pertama ada cover. Cover ini berlogokan ini ya KM-nya, bukan logo Uniro. Di cover itu ada judul, kemudian logo, kemudian alamat instansi atau alamat UKM. Kemudian yang kedua ada lembar pengesahan. Kemudian pendahuluan berisi seperti biasa latar belakang, tujuan maksudnya tujuan secara umum di sini ya, belum ke masuk poin tujuan nanti. Nah, yang keempat adalah landasan kegiatan. Landasan kegiatan ini merupakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian nama dan tema kegiatan. Ini harus ditulis, wajib dicantumkan di dalam proposal untuk mengetahui proposal itu digunakan untuk kegiatan apa. Nah, yang ini sekarang kita masuki ke tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan, adanya kegiatan itu bertujuan untuk apa? Kemudian peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini jika ada peserta kegiatan dari
suatu organisasi lain atau kelompok, maka harus ditulis. Kemudian sasarannya berapa orang. Ada jenis kegiatan juga. Nah, jenis kegiatan ini juga ditulis, dicantumkan dalam proposal. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan kapan, di mana, jam berapa ya. Itu harus ditulis lengkap. Kemudian panitia kegiatan, ini susunan kepanitiaan yang dimasukkan dari ketua pelaksana hingga ke si acara dan lain sebagainya. Kemudian manual acara. Manual acara ini rundown. Rundown ini berisikan waktu dimulainya acara hingga berakhirnya suatu acara. Kemudian alokasi waktu. Alokasinya waktu ini, kegiatan yang dilakukan Kopma ini mau berapa lama? Katakanlah seperti Diksar, ini dilakukan 4 hari, berarti alokasinya waktu itu selama 4 hari, 26 Oktober sampai 30 Oktober gitu. Kemudian yang terakhir, penutup. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini nih, pembahasan yang sangat inti. Standar kop surat yang dimiliki Kopma. Ini ada 2 ya. Yang atas itu Koperasi Mahasiswa Kopma Uniro. Kemudian ada alamatnya. Yang bawah Panitia Diklat Lanjutan atau Dikjut Koperasi Mahasiswa. Baru alamat. Nah, kedua kop ini yang membedakan hanya pada nama kegiatan. Nah, yang atas ini, Koperasi Mahasiswa ini digunakan untuk surat keterangan aktif organisasi, kemudian surat tugas. Nah, itu pakai kop yang atas. Kalau kop yang bawah itu khusus untuk kegiatan yang dilakukan Kopma. Jadi jika melakukan kegiatan Diksar nih, kalian harus pilih kop yang bawah, karena kop yang bawah itu ada formnya panitia diklat apa. Panitia misalkan mau seminar, berarti panitia seminar nasional, Koperasi Mahasiswa Kopma Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke standar nomor surat. Oke. Nomor 12/A garing PAL garing Kopma garing 33 titik Kopma Uniro garing 10 garing 2020. Kita bahas satu persatu. Apa aja sih ini? Kalau 12 itu berarti nomor urut surat. Nah, ini berarti kode keperluan. Pelantikan Kopma, ini kode keperluan. Jika keperluannya diklat dasar, berarti 12A diklat dasar atau biasa disebut diksar. Itu ya. Nah, A ini kode surat. Nah, nanti kita akan bahas, ada banyak ini kode surat yang ada di Kopma. Yang 33 ini usia Kopma. Jika setelah disnatalis pasti akan berubah, ya namanya juga usia ya, kan pasti berubah. Kita harus mengikuti itu. Kemudian ini ada nama organisasi Kopma Uniro. Nah, nama organisasi ini untuk mengidentifikasi, berarti surat tersebut dikirim oleh organisasi ini. Misalkan Kopma mengadakan seminar, mengundang Kopma lain di luar kota. Kan bisa dilihat dari nomor suratnya ini, selain dari kop suratnya. Oh, berarti dari Kopma Uniro ini suratnya. Tuh. Kemudian X, ini angka 10 ya, bulan pembuatan surat. Bulan pembuatan surat ini juga mengikuti bulan penulisan surat saat surat itu ditulis. Nah,
Kemudian ada tahun pembuatan surat. Tahun pembuatan surat ini juga mengikuti tahun yang ada di ini ya, yang berlaku. Oke, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis kode surat. Tadi 12A, berarti nomor 12A itu kode surat. A berarti permohonan. Segala jenis bentuk permohonan itu pasti kodenya A. Pasti A. Segala jenis permohonan apapun. Contoh, permohonan peminjaman peralatan, permohonan izin kegiatan, permohonan pemberian materi, itu pasti A. Kecuali jika permohonan tersebut untuk dinas. Itu beda lagi, karena itu merupakan surat keperluan dinas. Kita masuk kode C. Kemudian yang B dulu sekarang, untuk internal. Nah, maksudnya kode surat untuk internal ini bagaimana? Kode surat internal ini yaitu surat yang dikeluarkan oleh kepala departemen atau stafnya yang buat, staf kesekretariatan itu mengeluarkan surat untuk mengundang departemen lain yang masih dalam satu lingkup, dalam satu organisasi, untuk misalkan rapat pengurus, kemudian rapat koordinasi antar pengurus, rapat apapun yang dilakukan secara internal. Kemudian C ini keperluan dinas, seperti yang saya sebutkan tadi. Keperluan dinas ini banyak sekali ya biasanya. Kalau Kopma ingin mengeluarkan surat untuk mengundang dinas koperasi, nah itu kodenya C. Kemudian yang kode D itu merupakan kode antar organisasi di Uniro. Kalau B tadi itu internal yang ada di lingkup organisasi, jadi masih satu organisasi. Jika D itu antar organisasi di Uniro. Misal, Kopma mau mengadakan Diksar. Biasanya kalau tidak pandemi, itu kita mengundang seluruh UKM untuk opening, untuk pembukaan. Nah, itu menggunakan kode D. Ya, itu kode D itu antar organisasi di Uniro. Kemudian keperluan lain. Nah, keperluan lain ini selama ini Kopma menggunakan kode E ini hanya untuk mencetak sertifikat. Oke, sampai sini bisa diterima ya. Bagaimana teman-teman? Masih semangat ya untuk melanjutkan materi kali ini? Oke, kita memasuki ke materi laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Sebelumnya kita membahas tentang apa itu LPJ. Nah, LPJ atau laporan pertanggungjawaban merupakan pelaporan seluruh kegiatan yang telah terlaksana, mulai dari awal kegiatan hingga selesai kegiatan. Hal-hal yang biasa dilaporkan mulai dari kendala, cara mengatasi, hingga dana anggaran yang telah digunakan. Jadi di dalam laporan pertanggungjawaban itu berisikan tentang kendala, cara mengatasi kendala tersebut, dan juga anggaran kegiatan yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan suatu organisasi. Oke, sekarang siapa saja yang membuat LPJ? Nah, yang pertama ada ketua pelaksana. Ketua pelaksana ini membuat LPJ dengan mencantumkan seluruh kendala yang dimiliki saat melaksanakan tanggung jawab. Jadi kendalanya ketua pelaksana itu apa saja, itu ditulis. Kemudian saat rapat evaluasi itu dibahas. Pembahasan saat rapat evaluasi tersebut akan dicatat oleh ketua pelaksana. Setelah itu dilaporkan di dalam LPJ. Nah, yang kedua yang membuat LPJ adalah sekretaris pelaksana. Sekretaris pelaksana ini juga bekerja sesuai job desk-nya saat kegiatan berlangsung atau saat sebelum kegiatan, karena
sekretaris pelaksana harus mengurusi semua proposal kegiatan hingga surat menyurat. Nah, saat melaksanakan tanggung jawab tersebut, ada beberapa kendala pastinya, atau kendala seperti koordinasi dengan kesekretariatan, atau dengan humas, atau dengan panitia yang lainnya. Nah, hal tersebut bisa dicantumkan ke dalam kendala yang dimiliki oleh sekretaris. Kemudian saat rapat evaluasi, kendala tersebut dikeluarkan kepada audien. Kemudian seluruh peserta rapat evaluasi mencarikan solusi bersama. Ya, masalahnya ini, solusinya ini. Nah, sekretaris pelaksana juga mencatat semua solusi yang diberikan. Kemudian dilaporkan di laporan pertanggungjawaban. Oke. Yang ketiga yaitu bendahara pelaksana. Bendahara pelaksana merupakan pemegang finansial untuk berlangsungnya kegiatan. Nah, jadi bendahara pelaksana ini melaporkan kendala saat mengajukan dana maupun saat menggunakan dana tersebut. Nah, kendalanya apa saja, solusinya apa saja, itu juga ditulis oleh bendahara pelaksana. Selain itu, bendahara pelaksana juga harus melaporkan rincian dana yang digunakan dari awal hingga akhir kegiatan. Nah, sumber-sumber dana tersebut juga harus dicantumkan oleh bendahara pelaksana agar jelas, serta nota asli juga dicantumkan untuk memperkuat bukti yang digunakan untuk LPJ. Selanjutnya, susunan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Oke, ini ada beberapa poin, banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama cover, kemudian lembar pengesahan, pendahuluan, landasan kegiatan, nama dan tema kegiatan, serta tujuan kegiatan. Nah, keenam poin ini sama halnya dengan yang ada di susunan proposal kegiatan. Hanya saja yang berbeda adalah cover dan di pendahuluan di latar belakangnya saja. Oke. Jika cover proposal akan berbunyi proposal kegiatan A. Namun jika cover LPJ judulnya akan berbunyi laporan pertanggungjawaban kegiatan A. Seperti itu. Sama juga logo organisasi yang dibuat. Oke. Kemudian pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah LPJ. Nah, LPJ dibuat itu untuk apa dan latar belakangnya itu apa saja. Oke. Next. Jenis kegiatan. Ada pelaksanaan kegiatan, kemudian panitia kegiatan. Nah, ini yang membedakan, yaitu laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban ini berisikan tentang kendala yang dimiliki oleh panitia, terutama panitia ketua pelaksana, kemudian sekretaris pelaksana, dan bendahara pelaksana. Nah, tiga orang tersebut yang paling mendominasi di laporan pertanggungjawaban. Kemudian ada daftar surat. Nah, ini juga yang membedakan dengan poin proposal. Jika proposal kan tidak ada daftar surat, namun di LPJ ada daftar surat karena laporan pertanggungjawaban dibuat setelah terselenggaranya suatu kegiatan. Daftar surat ini merupakan daftar surat keluar. Daftar surat keluar yang diedarkan dari Kopma ke organisasi atau instansi lain. Kemudian laporan rapat. Laporan rapat ini juga dilaporkan di LPJ. Laporan rapat koordinasi atau rapat pembentukan kepanitiaan ataupun rapat evaluasi atau rapat yang lainnya. Nah, itu selama kegiatan berlangsung, rapat-rapat itu harus dilaporkan di laporan rapat. Kemudian laporan keuangan. Nah, ini yang tahu laporan keuangan yang tahu hanya bendahara pelaksana, karena bendahara pelaksana memegang seluruh finansial yang akan digunakan di kegiatan. Susunan acara, ini si acara yang punya, si acara yang memiliki rundown dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Kemudian nota asli. Nah, nota asli ini juga bisa didapatkan dari bendahara pelaksana. Nota asli ini ditempelkan, harus asli.
Kemudian ada foto kegiatan. Nah, foto kegiatan ini juga foto berlangsungnya kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut saat berlangsung difoto, beberapa foto harus dilampirkan di laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Dari pembahasan materi ini, administrasi memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan dan pengaturan kegiatan maupun organisasi sendiri. Di samping administrasi merupakan peran yang krusial di dalam organisasi, laporan pertanggungjawaban juga tidak kalah penting sebagai pelengkap tanggung jawab di akhir kegiatan yang terselenggara. Nah, jadi keduanya ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan satu sama lain. Karena laporan pertanggungjawaban juga merupakan bagian dari administrasi yang ada di Kopma Uniroa Tuban. Demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma.